Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke dalam live TikTok aku. Mohon maaf banget aku baru hadir lagi di live ini karena kemarin aku jatuh sakit teman-teman. Sekitar berapa hari ya tuh aku jatuh sakit jadi sekarang udah agak mendingan. Jadi udah bisa live lagi teman-teman. Hadir Kak, halo Kak Ani. Oke teman-teman, gimana kabarnya nih kalian semua? Semoga sehat-sehat terus sampai ujian nanti ya teman-teman ya, dan bisa jawab soalnya dengan maksimal. Halo juga Kakak Iteng Bawel. Oke teman-teman ya, seperti biasa bakalan ada 5 soal ya untuk malam ini. Soalnya gabung, ada terkait komunitas ya, ada terkait ibu hamil juga teman-teman. Jadi silahkan diikuti aja untuk soal-soalnya. Nah buat teman-teman yang ketinggalan, nanti live-nya rekamannya itu aku bakalan upload ulang ya ke YouTube aku teman-teman. Halo Kak, halo juga Kak Ivana. Halo Kak, halo Kak User. Kak Cut Nur Omaryati. Amin ya Allah, semoga kakak juga terus sehat. Amin guys, doain aku sehat terus ya. Jadi biar bisa live tiap hari ini, tiap hari Senin sampai hari Sabtu. Oke teman-teman ya, ini yang bergabung baru sekitar 61 orang ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh di tap dulu layarnya dan boleh di share link live TikTok aku ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian supaya mereka bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, langsung aja ya ke soal nomor 1 nih, kira-kira jawabannya apa. Selamat malam Kak, selamat malam juga Kak Isya. Hai Kak, halo Kak Sinta. Nah teman-teman ini semua berasal dari mana kalau boleh tahu? Ada yang dari Kepulauan Riau nggak? BTW aku dari Kepulauan Riau teman-teman. Silakan dijawab untuk soal nomor 1 ya. Nah ini mencari mencari usia kehamilan teman-teman ya, menghitung usia kehamilan. Nah ini bisa pakai rumus 4/3 teman-teman. Aceh, oke, aku ada juga teman aku di Aceh di sini. Teman aku dari Aceh di sini. Kemudian Kak Ivana dari NTT. Halo NTT. Kisaran Sumatera Utara Kak. Oke, siap Kak Aisyah. Selamat malam NTT. Selamat malam juga dari Kepri ya Kak Inhabara. Dari Lampung, NTB. Oke, teman-teman. Nah, silahkan dijawab untuk soal nomor 1. Labuhan Batu Utara, Kak. Kalau boleh tahu Labuhan Batu Utara itu provinsinya apa, Kak Nia? Bengkulu, Kak. Siap. Oke, teman-teman, dijawab dulu untuk soal nomor 1 ya. Nah, di sini jawabannya ada yang C ya. Tadi aku lihat ada juga yang A. Ada yang C, ada yang A, ada yang B. Nah, kira-kira mana nih? Udah nggak ada lagi ya soal-soal di tele. Tetap ada Kak Eva. Ada kok. Semalam itu ada ya. Cuman agak telat memang. Kemarin aku lagi sakit guys. Sekitar 1 mingguan. Jadi makanya agak slow respon. Oke teman-teman. Silahkan jawab untuk soal nomor 1 ya. Nah jadi kita baca dulu pertanyaannya bareng-bareng di sini. Seorang wanita datang ke BPM pada tanggal 25 Mei 2024 untuk memeriksakan kehamilannya. Dia menyatakan baru pertama kali hamil HPHT 9 Desember 2023. Berapakah usia kehamilan perempuan tersebut? Nah ini pakai rumus 4/3 ya, yaitu tanggal kunjungan dikurangi dengan HPHT. Nah itu rumusnya. Tanggal kunjungannya itu adalah 25 Mei ya. 25 Mei kemudian 2024. Nah, kita kurangkan dengan HPHT-nya yaitu 9 Desember ya, 9 Desember 2023. Nah, ini kita kurangin dulu ya, tanggal dikurangi tanggal, bulan dikurangi bulan. Nah, 25 dikurang 9 itu berapa? Itu hasilnya 16 ya, teman-teman ya, 16. Nah, 16 hari. Nah kemudian 5 dikurangi 12 itu nggak bisa ya. Jadi kita pinjem sama yang si tahun ini teman-teman. Nah 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah maka kita tambahkan dengan 12 ya. Nah kalau misalnya minjemnya yang bagian hari itu kurang ya teman-teman. Anggaplah ini misalnya 8 ya. 8 dikurang 9 kan nggak bisa. Jadi dipinjam sama si bulan ya. Pinjam 1. Nah 1 bulan itu kan ada 30 hari. Maka ditambah 30 kemudian nanti dikurangi dengan 9 teman-teman ya. Seperti itu. Nah kayaknya ini gampang banget lah ya untuk soal rumus-rumus kayak gini. Kalau misalnya kalian butuh lebih lanjut ya, pembelajaran lebih lanjut terkait menghitung usia kehamilan, kalian bisa cari aja di YouTube aku Aulia Sekina Putri ya. Kalian cari aja, ketik cara menghitung usia kehamilan, itu udah pernah aku share teman-teman tahun lalu kalau nggak salah. Nah 12 ya, di sini 12 ditambah dengan 5 ya, itu hasilnya 17 ya. Kemudian
17 dikurangi 12 itu adalah 5, teman-teman. Nah, kita kalikan dengan 4/3. 16 hari ini turun ya. 16 hari itu sama dengan berapa minggu? 16 hari 2 minggu ya, teman-teman ya. 2 minggu. 2 minggu berapa hari nih? Satu minggu kan 7 hari ya. 7 kali 2 14. Kemudian 16 kurang 4. Berarti 2 minggu 2 hari. Nah, kemudian dikalikan lagi nih, 5 kali 4 itu adalah 20 ya. Ini satuannya minggu. Kemudian 5 kali 1/3 itu adalah 5/3. 5/3 itu kita kecilin lagi ya, dikalikan dengan 6 ya. Ini hasilnya 5 kali 2 itu 10. 10 hari. 10 hari itu sama dengan 1 minggu. 1 minggu berapa nih? Ini aku turunin aja ya. 10 hari itu adalah 1 minggu 3 hari. Nah, jadi di sini kita tinggal tambahin minggu tambah minggu ya. 22 ditambah dengan 20 tambah 2 tambah 1 itu adalah 23 minggu. Harinya kita samain sama-sama ditambahin hari ya. 2 hari ditambah 3 hari adalah 5 hari. Jadi usia kehamilannya 23 minggu 5 hari. Cuman di opsinya itu nggak ada, teman-teman ya. Di opsinya nggak ada. Jadi kita cari yang mendekati, yaitu adalah 24 minggu. Jawabannya adalah yang C. Jawabannya yang C ya. Jadi teman-teman tadi yang jawabannya C itu benar ya. Jadi jawabannya adalah 23 minggu 5 hari. Nah, karena di option nggak ada 23 minggu 5 hari, itu cari yang mendekati, yaitu adalah 24 minggu. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang C. Next, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Silakan dijawab untuk soal nomor 2, teman-teman. Silakan dijawab untuk soal nomor 2. Kelupaan untuk share materi yang untuk soal nomor 2 ini. Jadi aku kirim bentar ya. Jadi makanya aku jeda sebentar. Oke, silakan dijawab untuk soal nomor 2, teman-teman. 4/3 dari mana, Mbak? 4/3 itu rumusnya, teman-teman ya. 4/3 itu adalah rumusnya. Makanya perhitungan dengan rumus 4/1/3. Nah, dijawab dulu untuk soal nomor 2 nih. Kira-kira apa nih untuk soal nomor 2 jawabannya? Kita baca bareng-bareng ya pertanyaannya. Seorang wanita usia 27 tahun, G2P1A0, hamil 30 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering sakit kepala. Ini typo nih, sorry teman-teman. Hasil pemeriksaan ya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 15/9, nadi 80 kali per menit ya, pernafasannya itu adalah 20, kemudian TFU-nya 30 cm, puka, presentasi kepala, belum masuk pintu atas panggul, DJJ 142 kali per menit, regular, ekstremitas bawah udem ya, bidan melakukan pemeriksaan protein urin dengan hasil menggumpal. Nah, hasil protein urinnya itu menggumpal, kira-kira positif berapa ini untuk protein urinnya? Oke, coba kita lihat dulu. Positif 3 yaitu C. Ada yang C, ada yang B ya. Coba kita lihat dulu ya di materinya, teman-teman. Kira-kira apa nih? Nah, jadi untuk protein urin sendiri itu ada sampai positif 4 ya. Jadi kalau untuk positif 1 kalian bisa screenshot ya ini. Nanti bakal aku kirim ulang aja di grup Telegramnya, teman-teman ya. Nanti di grup Telegram itu kan ada penilaian hasil protein urin dan satu lagi reduksi urin, teman-teman ya. Biasanya tahun lalu kemarin ada keluar ya, cuman sekitar 1 soal gitulah. Jadi bisa bantu-bantu skor kalian, teman-teman. Jadi untuk reduksi urinnya nanti aku kirim ya di grup Telegram, teman-teman. Nah, untuk negatif ya itu kalau urinnya itu jernih atau tidak keruh ya. Kemudian kalau untuk protein urin positif 1, bila kekeruhan ringan ya, tidak berbutir-butir. Jadi dia keruh urinnya, tapi dia nggak ada butir-butir. Jadi cuma warnanya keruh doang, itu positif 1. Kalau positif 2 ya, dia keruh ya, kemudian ada endapan halus atau berbutir-butir kayak gitu di urinnya saat dibakar ya. Kemudian positif 3 ya, itu
keruh, kemudian berkeping-keping teman-teman ya. Kemudian endapan lebih jelas terlihat. Jadi untuk positif 3 itu dia warnanya keruh dan berkeping-keping. Nah kalau untuk positif 2 dia warnanya keruh dan berbutir-butir teman-teman ya. Kayak gitu. Nah kalau untuk positif 4 ya dia berkeruh ya. Dia keruh, bergumpal dan juga bila dikocok tidak hancur ya teman-teman ya. Jadi dia menggumpal seperti itu. Nah, tadi yang di pertanyaannya adalah apa tadi pertanyaannya ya? Hasilnya itu menggumpal. Nah, hasil menggumpal itu adalah positif 4 ya. Jadi di soal nomor 2 itu nggak ada opsinya. Jadi tapi jawabannya tetap positif 4 teman-teman. Jadi untuk urin ya dengan hasil menggumpal protein urin warna keruh dan menggumpal itu adalah positif 4. Kalau positif 3 tadi itu adalah keruh ya, kemudian dia berkeping-keping. Untuk positif 2 dia keruh dan berbutir-butir, sedangkan untuk positif 1 dia keruh aja teman-teman. Nah kalau misalnya negatif dia tidak ada terjadi perubahan warna ataupun berbutir-butir, berkeping-keping dan lain sebagainya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 2 ya tetap jawabannya adalah protein 4 ya, positif 4 teman-teman. Kak semalam nggak live ya kak? Enggak Kak Elda. Kalau misalnya ditanyakan di soal ini hasilnya itu berkeping-keping, nah itu maka positif 3 ya teman-teman ya untuk jawabannya. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah positif 4. Ini P3K kak ya? Iya teman-teman. Grup telegramnya apa kak? Untuk kalian mau gabung ke grup telegramnya silahkan pergi ke Instagramnya Lolos ASN. Kalian boleh WA admin 1. Kalau misalnya nggak terhubung sama WA-nya kalian DM aja Instagram Lolos ASN teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Silakan dijawab untuk soal nomor 3. Untuk hasil reduksi urin atau glukosa urin ya, itu nanti aku share aja di grup Telegram teman-teman. Jadi yang aku share tadi itu cuman protein urin aja ya. Lanjut ke soal nomor 3 nih. Tiap hari live-nya jam berapa kak? Untuk jam sih nggak menentu ya, menyesuaikan dengan aku aja. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat jam berapa aja aku live, kalian jangan lupa di follow akun TikTok aku dan akunnya Instagram Lolos ASN biar kalian nggak ketinggalan. Dan buat kalian yang udah ketinggalan juga, kalian bisa nonton ulang di YouTube aku namanya Aulia Sakina Putri karena di situ aku repost ulang rekaman aku teman-teman. Silakan dijawab untuk soal nomor 3. Ada yang jawab D, B, dan juga C. Kita lihat ya. Kita baca dulu pertanyaannya nih. Anda adalah seorang bidan desa di suatu daerah. Melakukan screening kejadian ya. Kejadian AIDS nih teman-teman. Aku ketinggalan. Sorry. Ini kejadian apa? Kejadian AIDS. HIV AIDS. Nah, hasil screening menunjukkan 1 orang remaja positif AIDS ya. Apa tindakan yang paling tepat? Positif AIDS guys. Kira-kira apa nih? Jadi seorang bidan desa ya, kemudian melakukan screening terhadap kejadian HIV AIDS dan ada 1 orang remaja yang positif AIDS teman-teman. Kira-kira apa tindakan yang paling tepat nih? Ada yang B, ada yang A, ada yang C. Nah ini tuh soal-soal penalaran ya teman-teman ya. Ini soal penalaran kurang lebih sama lah kayak soal-soal TKP, manajerial ya, lebih ke penalaran sebenarnya. Nah kira-kira mana nih jawabannya? Kalau yang A meminta pasien ditemani anggota keluarga sebelum menjelaskan hasil tesnya. Kemudian yang B menyarankan pasien untuk melakukan screening lanjutan. Kemudian yang C memanggil anggota keluarga pasien untuk memberitahukan hasil tes pasien. Kemudian yang D mengkaji riwayat pasien fokus pada perilaku resiko tinggi. Kemudian yang E merujuk pasien ke dokter untuk menjelaskan hasil tesnya. Nah, jadi kalau misalnya di suatu daerah ataupun kita ketemu nih sama orang ataupun pasien dengan positif HIV AIDS ya, maka yang perlu kita lakukan itu adalah kita kaji riwayat pasien ya, kemudian fokus juga pada perilaku yang beresiko tinggi seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang D. Kita harus kaji dulu nih riwayat pasiennya ya. Kemudian riwayat penyakit terdahulu, kemudian riwayat si pasiennya ya sampai bisa terkena HIV AIDS kayak gitu. Apakah dia sebelumnya pernah minum obat-obat ARV ya seperti itu. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 4.
Oh ya teman-teman, aku hampir lupa ngingetin ya, sebelumnya jangan lupa dicatat dulu nih di kertas-kertas kecilnya. Jadi nanti bisa lihat skor benar dan salahnya. Dari 3 soal tadi ada yang masih benar semua nggak? Dari 3 soal tadi ada yang benar semua nggak? Untuk nomor 2 tadi itu bonus aja ya. Jadi bagi teman-teman yang jawab positif 4 itu benar teman-teman. Tapi kalau yang jawabnya positif 3 atau positif 2 itu hitungannya jadi salah. Lanjut ya ke soal nomor 4, kita baca dulu pertanyaannya. Kak, kapan TO7 bulan depan? Nah, untuk pembahasan TO5 itu belum aku share ya. Nanti aku share kalau misalnya udah kelar. Untuk TO6 pembahasannya juga menyusul ya. Kita share yang pembahasan TO5 dulu. Untuk TO7 itu bulan depan. Ada yang udah keluar jadwal ujiannya untuk bulan depan, ada yang udah keluar belum jadwal ujian P3K-nya, teman-teman. Kak bisa ikut TO gimana? Untuk TO ya, kita ada TO di Sobat P3K, ada TO juga di grup Telegram. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian pengen nanya atau pengen cari lebih tahu ya, kalian bisa DM aja Instagram Lolos ASN. Bulan depan udah keburu tes Kak, bulan depannya di awal teman-teman. Kalian tesnya tanggal berapa nih? Belum keluar kan jadwalnya kan? Lanjut ke soal nomor 4. Di sebuah RW terdapat lansia sebanyak 94 orang yang tersebar di 8 RT. Terdapat satu posbindu yang dalam pelaksanaannya digabung dengan posyandu balita. Kader mengeluhkan tingkat kehadiran lansia 15% dengan alasan lokasi sulit dijangkau. Tidak pernah mendapatkan informasi, bosan dengan kegiatan yang ada di posbindu, apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan pada kondisi di atas? Ini soalnya tahun lalu keluar teman-teman ya, soal P3K tahun lalu. Kira-kira apa nih? Kayaknya rata-rata di sini udah pada benar semua lah ya. Yaitu apa? Mengadakan revitalisasi posyandu ya, atau penyegaran posyandu supaya si para lansia ini ya itu mau nih datang ke posbindu dan memeriksakan kesehatannya kayak gitu. Jadi perlu dilakukan revitalisasi posyandu biar juga si pasiennya nggak bosan, kemudian lokasinya juga bisa dijangkau oleh para lansia teman-teman. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang D. Kayaknya untuk soal nomor 4 itu udah pada benar semua ya. Lanjut ke soal nomor 5. Ada yang benar semua enggak nih? Nih sisa satu soal lagi. Ini soal yang terakhir teman-teman. Ya silahkan dijawab untuk soal nomor 5. Seorang bidan melakukan kunjungan rumah ke keluarga di desa tersebut. Dia mendapati salah satu anggota keluarga yang mengalami anemia berat dan tidak sadarkan diri. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan desa yang sesuai dengan aspek legal etik? Apa nih? Jadi dia kunjungan rumah ya, ternyata dalam satu anggota keluarga itu ya, salah satu anggota keluarga itu mengalami anemia berat sehingga tidak sadarkan diri nih. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Dia datang kunjungan rumah si bidesnya nih. Jawaban terbanyak adalah yang B. Ada yang jawab selain B nggak di sini? Kayaknya pada B semua ya. Ada yang jawab selain B? Kalau B itu merujuk anggota keluarga yang sakit sesuai persetujuan keluarga. Oke, anemia berat. Kategori anemia berat tuh skornya berapa sih, teman-teman? Skor anemia berat tuh berapa sih? Ada yang tahu nggak di sini skor anemia berat itu berapa? Kurang dari 7 ya. Jadi kategori anemia itu ada anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat teman-teman. Nah untuk anemia berat itu nilainya adalah kadar Hb di bawah dari 7. Ya itu masuk ke anemia berat. Kalau udah anemia berat itu harus dirujuk untuk mendapatkan apa? Transfusi darah. Nah maka tindakan bidan ya yang sesuai dengan aspek legal etik itu adalah merujuk anggota keluarga yang sakit sesuai persetujuan keluarga. Nah kalau misalnya disangkut pautkan dengan prinsip etik teman-teman, kalian tahu kan prinsip etik yang ada autonomi, kemudian beneficiency, veracity, fidelity, kemudian apalagi confidentiality ya teman-teman. Nah itu kan
masuk ke prinsip etik. Nah, kira-kira soal nomor 5 ini kalau dikaitkan dengan prinsip etik itu masuk ke prinsip etik yang mana? Ya, ada justice juga, ada autonomi. Kira-kira untuk soal nomor 5 ini masuk ke mana? Prinsip etik apa nih kalau boleh tahu, teman-teman? Fidelity. Autonomi. Kira-kira apa nih? Jadi kan pasiennya itu dengan anemia berat ya, kemudian dia tidak sadarkan diri. Maka tindakan yang bisa kita lakukan kalau anemia berat itu harus dilakukan rujukan, teman-teman ya. Rujukan untuk apa? Transfusi darah. Nah, kira-kira hal yang kita lakukan yaitu merujuk pasien, itu prinsip etiknya masuk ke mana, teman-teman? Kak, kalau live bagi tahu ke tele, aku kasih tahu juga kok. Aku share link live TikTok aku ke Telegram, teman-teman, biar kalian nggak ketinggalan. Ya, ini benar nih, kakak siapa tadi yang pertama jawab? Kak Aulia ya, nama kita sama nih. Jawabannya beneficiensi ya, teman-teman. Artinya adalah kebaikan. Artinya ya membuat pasien itu menyelamatkan nyawa pasien ya, teman-teman ya, yaitu dengan melakukan rujukan nih, karena anemia berat itu bisa menyebabkan kematian, teman-teman ya, salah satunya kayak gitu. Maka diperlukan rujukan untuk dilakukan apa? Transfusi darah, seperti itu. Jadi untuk melakukan yang terbaik. Nah, itu dia. Jadi prinsip etik di soal nomor 5 itu adalah beneficiensi, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang B ya. Oke, teman-teman, dari 5 soal sini ada yang benar semua nggak? Hari ini telat kasih taunya, Kak. Iya. Buat teman-teman yang misalnya ketinggalan nonton live aku, nanti bakal aku upload ulang di YouTube aku besok ya, namanya Aulia Sekina Putri. Besok pagi, entah besok siang atau besok sore, pokoknya kalian pantengin aja. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan, teman-teman. Begitu juga dengan TikTok aku, silahkan kalian follow dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat kalian yang misalnya mau gabung ke dalam grup Telegram aku, kalian silahkan pergi ke Instagramnya Lolos ASN. Kalian bisa follow dulu ya, karena di situ ada jadwal live aku juga biar kalian gak ketinggalan. Kemudian misalnya kalau kalian mau gabung ke dalam grup Telegram, silahkan kalian WA admin 1 yang ini ya. Kemudian kalau misalnya tidak terhubung sama WA-nya, kalian bisa DM aja Instagram Lolos ASN, nanti bakalan dibalas, teman-teman. Oke, sekian aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Dari 5 soal tadi ada yang benar semua nggak nih? KSS soal nomor 1 sampai 3, Kak, please besok aja ya, teman-teman ya. Besok nanti aku share ulang, besok pagi aku share ulang rekamannya, teman-teman. Jadi kalian bisa nonton lagi nih rekaman live malam ini. Oke, teman-teman, Kak, tryout-nya baru sekali ya, Kak? Enggak kok, udah ada sampai 6 kali tryout dan linknya udah udah di-pin di grup Telegram, teman-teman. Belum ada di tele, Kak. Silahkan dilihat lagi yang sudah di-pin, teman-teman ya. Link TO itu di-pin ya. Sudah di-pin di grup masing-masing. Oke, teman-teman, sekian aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di besok. Bye-bye.